Sama-sama. Dijual daging yang baru disembelih. Setengah kilo 1 tel perak. Wih, tukang jagal, daging hewan bisa dijual. Kalau dagingmu bisa dijual juga. Iya, bisa dijual tidak? Hentikan mereka! Sekar, aku niat baik undang kamu minum. Kenapa baru minum sedikit lalu kabur? Apa aku menakutkan? Aku tak akan makan kamu. Hanung, tolong jaga etik kamu. Sebagai Raja Kedah, hormati aku. Lalu, apa tujuanmu menyusup masuk ke Matraman? Apa? Untuk mencuri informasi? Salah. Kaisarmu yang penyakitan itu datang ke negara Kedah, menjalin persahabatan dan setuju untuk beri upeti sutra dan perak setiap tahun. Kali ini, aku datang untuk menuntut itu semua. Sekalian, temui ayahmu untuk melamarmu. Aku mau jadikan kamu ratuku. Begitu kita menikah, ayahmu yang kaisar itu pasti akan memberikan buku formasi penakluk angin kepadaku. Jangan mimpi. Aku bersenang-senang denganmu dulu. Nanti, kamu pasti akan setuju. Aku hari ini lagi senang. Kalian bagi rata saja. Terima kasih, Raja. Kamu yakin bagi... Bocah, aku lihat pakaianmu. Pasti dari kelompok kami juga ya. Ucapanku adalah perintah. Kamu antri di belakang. Bukan, gantian tidak bersih. Aku harus yang pertama. Sialan, kamu cari masalah ya? Bunuh dia! Kamu di sini dulu ya. Aku segera kembali. Dasar licik. Kamu tunggu saja. Ini racun mabuk dengan dosis yang lumayan besar. Bahkan binatang juga tidak tahan. Lebih baik aku obati racunmu, biar pembuluh darahmu tidak pecah. Sayang. Jangan begini. Jariku sangat sensitif. Terima kasih, Kak. Sudah selamatkan aku dari penjahat. Giok langit ini untukmu. Semoga kamu melewati kesulitan. Aduh yang mulia, kenapa kamu di sini? Kami sangat khawatir. Ternyata kamu. Iya, aku. Gawat, ini titik kelemahanku. Ini harus makan berapa goji berry biar pulih lagi. Kamu siapa?
tukang jagal. Cabul, kamu berani melecehkanku. Padahal kamu duluan yang melecehkanku. Kamu bohong. Ah. Tukang jagal, dengar ya. Kami bukan orang biasa. Kalau kamu sebarkan masalah ini, kamu akan dikebiri. Kak Sekar, kamu lepaskan dia. Kak Sekar? Negaraku kacau balau. Aku mau jodohkan putriku, Putri Sekar, pada guru. Mohon Anda datang ke istana untuk bantu urus militer. Oh, putrinya muridku. Ternyata dia. Kakak, kamu tidak apa-apa? Pedang pemecah langit ini ada 10 jurus. Jurus pertama saja aku belum paham. Kalau gini terus, kapan aku bisa setingkat dengan pendekar pedang idolaku? Irau, untuk apa kamu bawa tukang jagal ke istana? Ini adalah pengawal pribadi yang Kaisar pilih sendiri untuk Putri Sekar. Tidak mungkin. Cuma tukang jagal, kenapa bisa jadi pengawalku? Ini perintah Kaisar. Hamba juga tidak tahu. Mau jadi pengawalku? Tanya dulu pedangku, setuju apa tidak? Tidak bisa silat sedikit pun, cuma tahu menghindar. Masuk! Cepat lepasin aku! Putri, aku bahkan tidak gerakan tangan. Gimana mau lepasin kamu? Kamu sendiri yang pakai kaki buat menahanku. Kalau kamu tidak lepaskan, aku akan panggil pengawal. Kamu... Tolong! Kakak, Putri Sekar, mohon ampuni hamba. aku akan membalasmu. Wah, siapa yang bikin Putri Sekar marah? Hanu, kamu masih berani datang ke istana? Kamu jangan marah. Aku datang hari ini hanya untuk menuntut upeti kerajaan. Ayah kalian ketemu aku saja harus dengan wajah tersenyum. Aku sarankan kalian juga bersikap sopan padaku. Cepat pergi setelah ambil barangnya. Sekar, Matraman sekarang punya pedoman terhebat dari pendekar pedang. Para adipati penjuru sangat menginginkannya, terutama negara Pahang. Si musuh bebuyutan kalian, jenderal mereka Cahyo, mengincar buku pedang. Dan juga negara kalian. Mending kita menikah. Setelah nikah beri aku buku itu. Dengan bakatku, aku pasti bisa dengan cepat menguasainya. Dan kalian gak usah takut lagi. Kalau tidak, Cahyo dan pasukannya akan datang merusak negara indah kalian. Dan merebut buku itu. Dia pasti akan membuat kalian jadi pemuas nafsu prajurit. Nasib kalian mungkin akan lebih buruk dari seorang pelacur rendahan. Kurang ajar! Kamu ingin memukulku? Baik, aku hari ini kasih kamu satu kesempatan kita bertanding. Kalau aku menang, kamu menikah denganku. Kalau kamu ingkar janji, aku pasti akan bersekutu dengan para adipati untuk menyerang kalian. Gawat. Dengan kemampuanku sekarang, aku tidak bisa melawan Hanu. Karena sudah begini, aku tidak bisa mundur. Aku hanya bisa berjuang. Rasakan ini. Cuman bisa kekuatan dasar, tak amati kelemahan lawan. Dari mana aroma harum ini? Daging di istana ini memang beda ya. Dagingnya memang lembut. Keadaan sudah begini. Kamu masih sempat manggang daging di sini. Sayang sekali, daging ini punya tangan yang kuat, tapi kakinya ternyata kurang elastis. Kakinya terlalu lemah. Guruku memang hebat,
langsung tahu kelemahan lawan. Kakinya lemah. Kakak, Hanung masih tidak mau pergi. Sekar, kita akan bertemu lagi. Tunggu saja. Pergi sana. Saat aku berjuang bertanding, kamu malah santai-santai panggang daging. Dagingnya sudah matang. Ayo coba. Kamu... Maaf ya, aku bantu lap. Bajingan tidak tahu malu. Aku akan lapor ke ayah, biar kamu dihukum. Kaisar tiba! Ayah, Sia-sia segala usaha Raja Keda. Sia-sia saja, tidak disangka dikalahkan Sekar. ayah, tukang jagal ini terus kurang ajar padaku. Kumohon ayah, hukum dia. Asal bicara, dia ini pengawal pribadi yang kucarikan untukmu. Perlakukan dia dengan hormat. Tapi ayah, dia tidak bisa bela diri, cuma bisa kabur. Lagi pula, statusnya rendah. Jadikan tukang jagal sebagai pengawal di istana. Kalau sampai tersebar, reputasi kerajaan bisa rusak. Kenapa kalau tukang jagal? Sejak dulu pahlawan tidak memandang asalnya. Jenderal Sutomo dari masa 3 kerajaan bukannya juga tukang jagal. Jangan tersinggung. Putriku masih kecil, jadi suka asal bicara. Ayah, tadi ayah sebut 3 kerajaan. Aku lemah di sejarah seperti itu, ayah. Kumohon ayah, ajak aku ke gedung pustaka. Ceritakan lagi sejarah megah ini. Jarang sekali Sekar serajin ini. Kalau gitu, ayah akan bimbing kamu. Irau, kamu pergi kerjakan tugasmu. Nanti biar aku yang antar penjagal ini keliling kediaman Putri Sekar. Hamba undur diri. Dasar tukang jagal. Lihat saja nanti gimana aku menghajar. Dasar cowok mesem. Kenapa kamu terus menatapku? Kenapa? Kamu sama kayak kakakmu, suka sama aku ya? Kamu mesum. Beraninya punya niat buruk padaku dan kakakku. Ada pepatah mengatakan istri dan adik ipar itu sama saja, tidak bisa dibedakan. Kenapa diam saja? Cepat sambut pengawal baru ini dan buat dia merasakan suasana istana. Balik. Sekarang kau takut? Ini adalah pasukan pengawal wanita yang aku dan kakakku latih sendiri, juga ahli jurus pedang. Kenapa dia tidak terluka? Sekarang giliranku kan? Kalian lihat ini. Jurus ini biasa kupakai buat cabut bulu binatang. Tukang jagal, pisau jagalmu nyangkut di sarungnya ya dan tidak bisa dikeluarkan. Serang dia. Tidak heran pengawal ini dilatih sama kalian berdua. Tubuhnya bagus sekali. Masih belum kapok. Bajunya sudah dibuka. Pakaian dalamnya juga mau. Guru, terimalah sembah dariku. Guru, di dunia ini tak ada yang lebih cocok dari kamu buat jadi pengawal kakak. Nanti kamu boleh lakuin apa yang kamu mau. Mau deketin kakak, silakan saja. Kalau aku terima kamu, nanti gimana bedakan kamu dan ayahmu? Guru, kamu bilang apa? Tidak apa-apa. Jadi guru, kamu setuju?
Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Ini- Terima kasih. menjauh dariku. Terima kasih, Guru. Kamu menjauh dariku. Apa yang kalian lakukan? Kalian juga. Tukang jagal, beraninya kamu sentuh adikku. Hari ini aku bunuh kamu. Kakak, kamu salah paham. Ini kemauanku. Apa? Kamu bilang kemauanmu? Betul. Roro, kamu jujur padaku. Apa bajingan ini memaksamu? Dengan kemampuanmu, tukang jagal yang tidak bisa silat itu mana mungkin bisa melawanmu? Kakak, kamu mungkin tidak tahu. Aku sangat teramat kagum padanya. Kemampuannya hebat. Lagi pula, ayah memang punya pandangan yang bagus. Ayah? Meski kamu mau nurut sama ayah, kamu tidak seharusnya beri itu. Lalu bawa pasukan pengawal wanita juga. Ini keterlaluan. Tapi, kakak, ini bukankah etika paling dasar? Ini sembarangan. Ini tidak pantas. Tidak pantas. Memang tidak pantas. Tukang jagal, kamu berani goda wanita kerajaan. Hari ini aku akan bunuh kamu. Yang mulia, mau cium lakuin aja. Kenapa kamu julurkan lidah? Malah menjulurkan lidah. Kamu sembarang. Kamu bohong. Siapa yang menjulurkan lidah? Kalian jangan percaya ucapan bajingan ini. Aku tidak berbohong. Peringkatmu sebagai pendekar juga ada di urutan ke-20. Anehnya malah dikalahkan sama Sekar yang bahkan belum menguasai jurus pertama pedang pembelah langit. Lapor, Jenderal Cahyo. Hamba memang tak menyangka dia berkembang secepat ini. Hamba mau paksa dia menikah sama aku agar bisa dapatkan buku formasi penakluk angin dari Kaisar Matraman. Lalu berikan padamu. Tak disangka, malah dia yang menang. Setelah ini soal pernikahan mungkin akan lebih rumit. Kamu memang tidak bisa diandalkan. Untungnya, aku sudah menaruh mata-mata di Istana Matraman. Nanti dia akan menculik Sekar. Dan kita bisa dapat buku itu. Maaf, Jenderal. Siapa orang itu? Irau namanya. Panglima Iblis. Ahli pedang peringkat ke-9. Ayah, Ibu. Pembunuh berdarah dingin dengan tato serigala. Aku pasti menemukanmu untuk balas dendam. Aku sudah lama mengintai dan sekarang akhirnya giliranku untuk unjuk kemampuan. Pakai panah beracun dulu untuk buat putri pingsan, biar tak ada keributan. Gawat, ada pembunuh. Dasar mesum, mau apa lagi kamu? Daya tembus hebat ini. Ini senjata rahasia mematikan, panah hujan bunga. Tukang jagal, kamu gila ya? Ada ahli, sepertinya harus pakai jurus panah hujan. Hari ini aku akan membalasmu. Lepas pakaianmu, cepat. Dengar ya, kamu bukan tandinganku. Cepat pergi, kalau tidak aku bunuh kamu. Cepat, aku tidak mau berdebat. Kamu, dasar mesum.
Walau ini bukan yang pertama, tapi kamu harus kasih aku waktu buat siap-siap.